Shalom, apa kabar semua? Saya berdoa semua dalam keadaan yang baik dan selalu dalam lindungan tangan Tuhan yang sempurna. 3 minggu yang lalu saya baru saja kehilangan mama yang sangat kami kasihi, yang dikenal dengan Tante Sutikno atau Om Atikno. Saya teriak kepada Tuhan, "Why? Kenapa Tuhan? Kenapa ini harus terjadi? Apa salah saya?" Mama mengalami tidak enak badan pada tanggal 19 Desember 2020. Dan kemudian tanggal 19 Januari jam 16.45, jam 4 sore, dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saya sudah berencana untuk kumpul dengan Mama di hari Natal dan Tahun Baru bersama. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Walaupun berat, tapi saya belajar untuk apapun yang terjadi, Tuhan itu baik bagi Mama. Banyak mujizat yang Mama alami selama di rumah sakit. Lain kesempatan saya akan berikan kesaksian mengenai pertolongan Tuhan selama Mama dirawat di rumah sakit hingga dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Waktu berjalan begitu cepat. Hampir 1 tahun sudah kita menjalani hidup berdampingan dengan pandemi seperti ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana ada saat ini, itu karena anugerah Tuhan dan perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Dan saya percaya di tahun 2021 pun belum ada kejelasan apa yang akan terjadi di tahun 2020. Saya berdoa akan ada rahmat dan kebaikan Tuhan. Yuk, kita baca Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tema renungan hari ini adalah purpose. Purpose adalah tujuan. Yesus datang ke dunia dengan tujuan. Yesus datang ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan umatnya, yaitu saudara dan saya. Pandemi seperti ini kita butuh Yesus sebagai pengharapan. Hope orang percaya, suka dan duka kita lalui sampai hari ini. Masih banyak masalah yang belum selesai. Masih banyak orang yang bergumul dengan sakitnya. Ada beberapa dari kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ada banyak pengharapan dan mujizat yang sedang kita nantikan. Tahun 2021 ini setiap kita mengharapkan supaya kita bisa segera terbebas dari badai pandemi COVID-19. Kondisi pandemi ini membuat kehidupan kita menjadi sangat sulit. Banyak orang ekspektasinya dan berdoa supaya badai ini segera berlalu. Dan setiap kita mengharapkan bisa kembali hidup seperti masa yang lalu, dengan kebiasaan sebelum ada pandemi COVID-19. Kenapa? Karena setiap kita mengharapkan kenyamanan. Aduh, cepatlah badai ini berlalu. Sudah lama kita menderita. Karena kita ingin kenyamanan, yaitu supaya kita bisa kembali seperti kehidupan di masa lalu. Tetapi Yesus melihatnya berbeda. Apa purpose Tuhan? Tuhan tidak menghendaki kita melihat ke belakang atau ke masa lalu. Keadaan seperti ini yang Tuhan inginkan untuk setiap kita berubah, untuk menjadi pribadi yang Dia inginkan. Bukan hanya sekedar kenyamanan, tetapi lebih melekat kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Yang Tuhan Yesus kehendaki terhadap setiap kita dalam keadaan pandemi saat ini, yaitu kita mau dibentuk, diproses, supaya kita kuat dan lebih mengenal Tuhan. Yang kita perlu datang kepada Dia dan membangun kehidupan dan bergantung kepadanya. Yesus bukan hanya ingin beri hidup yang lebih baik saja, tetapi hidup yang lebih bermakna. Jalan yang kita lalui kadang lebih lama dari yang kita harapkan, karena Tuhan ingin setiap kita berubah. Banyak orang hanya fokus pada kenyamanan, memiliki segalanya untuk mengejar kesenangan, kenikmatan, tapi hatinya kosong. Banyak orang yang sudah tidak tahan ingin kembali kepada kenyamanan seperti masa lalu. Dan gak sedikit dari kita yang ingin berlibur karena sudah lelah diam di rumah. Bahkan gak sedikit dari mereka melakukan swap bayaran untuk bisa berlibur ke kota tersebut. Saya tanya ke beberapa orang, mau kemana di hari Natal dan Tahun Baru? Saya mau berlibur, jalan-jalan ke suatu tempat. Saya katakan, bukannya berbahaya dengan situasi seperti ini? Ada yang menjawab, saya kan punya iman. Saya bosan, saya ingin berlibur.
Saya capek, saya ingin istirahat. Bahkan sebelum ada pandemi, nggak sedikit liburan akhir tahun dirayakan di tempat-tempat hiburan untuk bersenang-senang, berpesta pora, minum-minum. Nah, kita rindu akan masa lalu. Tapi coba kita mengerti apa tujuan Tuhan. Dengan pandemi kali ini, ada berkat yang tersembunyi. Sebab kalau kita mengerti apa tujuan yang Tuhan sedang kerjakan buat kita di musim ini, di mana sebagian besar dari kita kegiatan dilakukan di rumah, kita dipaksa untuk mengurangi kegiatan di luar. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita punya? Kita berbulan-bulan menghindari dari keramaian. Apakah selama berbulan-bulan kita gunakan untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Kita akan belajar 3 hal. Kondisi seperti ini yang kita harus bisa melihat dalam sisi yang benar. Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Apa yang Tuhan kehendaki di musim ini? Yang pertama, membereskan dosa. Dosa membuat hidup kita turun. Dosa membuat hidup kita kotor. Orang berdosa hidupnya akan terus turun. Karena orang buat dosa hatinya menjadi kotor. Kalau orang buat dosa, hati nuraninya nggak bisa bersih. Pikiran nggak bisa bersih. Akibatnya hidup rohaninya terus menurun. Sedangkan setiap kita ingin hidupnya naik. Yesus bilang gini, memberkati kamu gampang. Yang Tuhan mau bereskan dulu dosanya. Karena kalau kamu hidup dalam dosa yang membebani hidupmu, maka hidupmu akan terus turun. Dosa itu mengikat. Di Yohanes 10 ayat 10 bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi apa tujuan Yesus datang ke dunia? Jadi apa maksud pandemi bagi kita? Yesus menghendaki untuk membereskan kita dari beban dosa ini. Ini gratis. Caranya bagaimana? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, jaminan hidup kekal. Hanya Yesus yang dapat memberikan jaminan hidup kekal. Semua orang mau jaminan. Kita punya banyak polis asuransi untuk jaminan hidup selama di dunia. Hidup yang sementara aja kita ingin punya jaminan. Nggak salah kita punya jaminan di dunia. Kita lupa bahwa hidup kita akan berakhir. Waktu kita selesai nanti, punya nggak jaminan pasti masuk surga? Beberapa waktu lalu di grup WA ada teman yang kena COVID. Waktunya sangat singkat. Panas, sesak napas, kemudian masuk rumah sakit. 2 hari yang lalu masih chat di grup WA. Kemudian dapat kabar sudah meninggal. Bapak Ibu, tahu umur seseorang selesainya kapan? Gak ada yang tahu. Masalahnya sudah punya tempat atau enggak. Yang muda duluan atau yang tua duluan ketemu Tuhan. Gak ada yang tahu. Tapi yang pasti yakinkan kita punya tempat di sana. Polis asuransi punya banyak. Masa jaminan di sana kita nggak punya? Caranya gimana? 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa? Yaitu Yesus. Ayat 12. Anak diganti dengan Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Yang ketiga, membina hubungan kepada Tuhan. Gunanya untuk memiliki akses dengan Tuhan. Akses itu sangat perlu. Seorang pengusaha atau pebisnis selalu punya banyak relasi, supaya punya akses kemana-mana. Banyak akses supaya bisnis bisa lancar. Bagaimana pengusaha mempunyai banyak akses relasi atau hubungannya hebat-hebat, supaya segala usahanya dibantu supaya sukses. Akses kemana-mana aja punya, semua kenal. Tetapi akses atau relasinya jangan cuma di dunia doang. Urusan akses di sorga nggak ada yang bisa bantu, cuma hanya melalui aku, yaitu Yesus. Kita baca di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dunia boleh punya banyak akses. Semua petinggi, pejabat, pengusaha semua kenal. Pertanyaannya, punya akses ke sorga nggak? Di dunia sibuk mengumpulkan harta, tapi kalau kita nggak punya akses ke sorga itu buat apa harta itu? Kaya boleh, akses ke sorga jangan lupa.
Ayat terakhir Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, yaitu saat kita mau undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diangkat jadi anak. Kita bisa panggil dia Bapa, yang artinya kalau anak kita menjerit kepada Bapak, Bapak kenal suara anaknya, maka Bapaknya akan datang kepada anaknya. Keadaan pandemi seperti ini, banyak orang mengalami masa krisis yang sulit. Tetapi anak-anak Tuhan punya akses sama Bapa di sorga, yang punya langit dan segala beserta isinya. Jadi pandemi ini Tuhan izinkan terjadi. Dan apa tujuan Yesus datang ke dunia? Yang pertama, bereskan dosa. Yang kedua, hanya Yesus yang memberikan jaminan hidup kekal. Yang ketiga, memiliki akses 24 jam untuk anak-anaknya kepada Bapa. Jika saat ini kita datang dengan masalah, pergumulan, sakit, kehilangan orang yang kita kasihi, tetapi jika kita anak Allah, kita memiliki akses 24 jam untuk anak-anaknya kepada Bapa. Dia mau menyembuhkan kita, dia mau menolong kita, dia memberi jalan keluar dan memberkati hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.